Nah, di dalam bagian pertama saya telah sedikit memberi pencerahan dan penjelasan tentang apakah terma apostolik dan profetik. Mari saya himbau kembali. Nubuatan setelah hari Pentakosta, di mana Rasul Petrus mengutip kitab Injil Yoel bab yang kedua ayat yang ke-28 seterusnya, bahwa demikianlah pada hari-hari terakhir, kata firman Tuhan, akan kucurahkan rohku ke atas semua manusia, dan anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, berprofetik, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Itulah penjelasan singkat Petrus kepada soalan-soalan mereka yang melihat bagaimana karunia Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Setelah 50 hari Yesus naik ke surga. Dan sejak itu Roh Kudus bermukim, diam, tinggal di dalam kehidupan para murid-murid Tuhan. Terjadilah gerakan yang dipanggil gerakan Roh Kudus. Musim atau era yang dipanggil Roh Kudus. Di mana sebagaimana janji Yesus, Yohanes 14 ayat 16, aku akan berdoa kepada Bapa, dan Bapa itu akan memberikan seorang penolong, parakletos, penghibur kita, pendamping kita, yang akan menyertai Anda selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dan Yohanes 14:26 Yesus berkata, penghibur yaitu Roh Kudus. Jadi kita tahu bahwa semenjak itu Roh Kudus tinggal diam di dalam kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Yang kata lain, dia sudah bermukim, dia berada di dunia hari ini. Dan janji inilah untuk Anda, kata Petrus, dan kepada generasi yang akan datang, kepada mereka yang mendengar pemberitaan Injil dan bertobat dan menerima keselamatan itu. Roh Kudus itu menjadi janji, menjadi deposit, menjadi hak yang dikaruniakan Bapa. Maksudnya, anakmu laki-laki akan bernubuat, profetik, berprofetik. Berarti dari sejak Pentakosta itu sampai hari ini, kita berada di dalam satu zaman atau yang saya gelar generasi profetik. Generasi profetik. Karena dalam generasi profetik ini, Roh Kudus bekerja lewat karunia-karunia wahyu, pernyataan, yaitu nubuatan, dan juga penglihatan yang supernatural, dan juga penglihatan malam yang dipanggil mimpi. Kita berada dalam generasi profetik ini, di mana Rasul Tuhan menyatakan bahwa inilah kejadian dan generasi di mana Roh Kudus mulai bekerja. Dan manifestasi karunia-karunia Roh Kudus itu sudah mulai jelas nampak di dalam murid-murid Tuhan dan kepada setiap orang yang telah dipanggil di dalam jabatan. So, apa kaitannya dengan apostolik dan profetik? Bagi saya percaya kita adalah generasi apostolik. Bagi saya hari ini kita berada dalam generasi profetik. Sebab mari saya beritahu, dari apa yang saya pahami, dan kalau ada masa saya bicara, terutamanya dalam syarahan saya tentang apostolik teologi, teologi apostolik dan teologi profetik. Dua daripada cabang teologi yang saya perkenalkan bila mana Anda studi bersama kami di Holy Spirit Institute College Institute Roh Kudus. Menurut Efesus pasal 4 ayat 11, Kristus telah memberikan karunia ini: rasul, nabi, penginjil atau evangelis, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar untuk melengkapi orang kudus.
untuk pekerjaan pelayanan dan membangun tubuh Kristus, supaya mereka memperoleh kedewasaan, pengetahuan iman tentang anak Allah yang sempurna, ya, yang dewasa. Itu tujuan kelima-lima jabatan ini. Jadi kalau tidak ada rasul dan nabi, dia akan lumpuh. Karena ini semacam cluster, ya, semacam gabungan 5, ya, 5 dalam 1 yang harus ada di dalam gereja. Nah, secara singkat, rasul atau apostol diberi kewibawaan, karunia, jabatan untuk governing, administrasi, pimpinan secara keseluruhan, yang meletakkan dasar-dasar hukum-hukum, pengajaran-pengajaran tentang kestabilan kerajaan Tuhan di dalam gereja. Sebab kita ditabir di dalam prinsip kerajaan Allah, kerajaan Kristus, di mana Yesus Tuhan dan Raja. Kita bukan gereja yang ditabir lewat tata cara demokratik ataupun republik. Kerajaan Allah, Yesus Kristus seringkali menyatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah berarti sudah dekat. Berarti gereja Tuhan seharusnya menerima tata cara yang berbentuk kerajaan, ya. Jadi rasul itu diberi mandat untuk putting things in order. Dia govern, dia diberi urapan kerajaan untuk semacam membuat pemerintahan itu berjalan dengan lancar, sementara menanti kedatangan Yesus Raja kita. Ya, so rasul diberi kepercayaan itu. Nah, jikalau tidak ada rasul dan tidak menerima ini, kedudukan pentabiran di dalam kerajaan gereja ini tidak akan stabil. Sebab Anda memerlukan governor, Anda memerlukan seorang yang berkepimpinan apostolik ini. So itu tugasnya, itu memang jabatannya. Oke. Yang kedua, nabi, prophet. Prophet ini tugas dia, karunia dia adalah untuk memberikan pimpinan kerohanian. Dia boleh melihat jauh ke depan, sebab dia diberikan karunia nubuat, penglihatan yang tajam untuk melihat benda-benda yang bakal datang, dan juga melihat, mendengar suara Roh Kudus untuk apa rencana masa depan buat pelayanan dan gereja dan individu tersebut. Dan dia akan memberikan spiritual guidance, sebab dia menerima wahyu. Dia berbicara apa yang Roh Kudus ingin nyatakan. Bahkan itulah, bernubuat itu kadang dia memberikan prediction yang tepat. Dia melihat, macam dia ini seorang seer, seorang yang pelihat. Dia boleh melihat apa yang bakal datang, apa yang Tuhan mau rencanakan. Dan itu dia tidak terima daripada intelek. Bukan. Sebab itu memang karunianya sebagai nabi, dia boleh melihat di dalam alam roh dan ingin memberikan amaran, teguran kepada gereja atau pimpinan kepada mereka bahwa ini Roh Kudus mau kita begitu. Inilah kehendak Roh Kudus. Saya mendengar suara Roh Kudus, saya menerima wahyu, penglihatan dan mimpi. Saya diberikan insight ini. Bukan semua orang dapat karunia seperti ini. Anda memerlukan nabi ini untuk memberi pimpinan kepada gereja. You see? Jadi kalau Anda menolak karunia nabi ini, gereja tidak akan melihat, dia akan buta apa rencana Tuhan seterusnya. Sebab pastor, gembala, bahkan bishop tidak mampu melihat. Hanya nabi itu dan juga rasul yang mampu melihat perjalanan rencana dan tujuan ilahi Tuhan terhadap individu maupun gereja maupun organisasi itu dengan kuasa Roh Kudus. Itu tugas nabi. Dia guide. Dia sebagai penuntun kita, ya. Yang ketiga, evangelis, penginjil ini adalah mengumpul. Dia memang diberi
karunia, keistimewaan, talent untuk mengumpul orang. Ya, mengumpul orang dengan kuasa Roh Kudus, dengan tanda-tanda mujizat, dan tujuan dia untuk memproklamirkan berita Injil Kristus. Dia memang seorang orator, dia memang seorang pembicara yang diberi karunia istimewa ini untuk menyampaikan berita Injil kerajaan Kristus, kerajaan Allah, dan berita pertobatan, keselamatan, kesembuhan, dan pembebasan dari dekatan roh jahat dan penyakit. Maka terjadilah kelahiran kembali. Banyak orang bertobat dan dibaptis dan ditambah menjadi jemaat, anggota Kristus di dalam tubuh Kristus. Itu tugas evangelis. Dia memang soul winner lah ya, pemenang jiwa-jiwa yang tersesat. Ya. Tetapi setelah dimenangkan dan ikut serta dalam gereja atau jemaat, Anda memerlukan satu lagi karunia jabatan untuk melindungi mereka, memberi makan kepada mereka, menjaga mereka siang malam daripada serangan musuh ataupun pengajaran-pengajaran lain. Dan itu adalah tugas karunia jabatan gembala atau pastor. Dia adalah gembala yang dipercayakan oleh Yesus, sang gembala besar itu. Sementara Yesus masih di surga, dia percayakan ini, dia berikan karunia ini sebagai pastor, sebagai gembala, untuk menjaga. Dia adalah penjaga jiwa Anda, menjaga kerohanian Anda supaya tidak tersasar, supaya tidak menerima pengajaran-pengajaran yang salah. Dan dia membesarkan Anda macam bapa rohani lah ya. Dia menjaga Anda daripada serangan musuh siang malam. Mungkin dia tidak pandai berkhotbah, tapi hatinya itu sabar. Dia boleh menjaga hati Anda, nourishment, memberi makan, memimpin Anda kepada jalan yang benar, memimpin Anda ke rumput-rumput hijau. Mazmur 23 ya. Kepada siapa yang tepat ya, memimpin Anda kepada rasul atau nabi atau evangelis yang benar dari Tuhan. Ya, itu tugas dia menjaga. Dan kadang dia harus mengorbankan diri, masa tenaganya untuk membuatkan supaya Anda senantiasa berada di dalam lunas-lunas kebenaran firman Tuhan. Itu tugas pastor. Dan akhirnya jabatan pengajar atau rabi. Rabi dulu adalah kumpulan Sanhedrin yang berpelajaran tinggi tentang hukum-hukum Tanakh, Taurat, dan hukum-hukum Musa. Tetapi dalam perjanjian yang baru, rabi atau pengajar ini adalah mereka yang arif dalam Alkitab. Begitu arif, begitu tahu, dia sudah buat kajian dan dia diberikan kemampuan wahyu daripada Roh Kudus untuk memahami apakah maksud perintah Tuhan itu dan wahyu sesuai dengan firman Tuhan itu. Lalu dia ingin mengajar pada Anda, memberi tunjuk ajar, macam mentor lah begitu, dengan firman Tuhan. Begini, untuk membuat saudara bertumbuh dewasa secara rohani, dewasa secara pemikiran, berhikmat, dan saudara tahu mana yang benar, mana yang salah. Dialah yang memberikan makanan rohani lewat firman Tuhan kepada Anda, untuk saudara memakan secara rohani, membesar, untuk membentuk karakter Anda, hidup Anda sesuai dengan ajaran yang benar, yaitu Alkitab, yaitu firman Tuhan. Jadi bayangkan, rasul bertindak sebagai governors, memberi pimpinan administrasi. Nabi memberikan insight, memimpin Anda, memberikan Anda kerohanian wahyu untuk menasihati, menghibur, amaran, dan memimpin Anda sesuai pimpinan Roh Kudus. Gembala itu menjaga hidup Anda. Evangelis mengumpul orang supaya orang bertobat mendengar Injil. Akhirnya guru atau pengajar mengajar Anda firman Tuhan supaya Anda mengikuti, mentaati,
dan bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan sebagai seorang yang dewasa rohani. Bila dikatakan apostolik dan profetik, berarti ini memang sekumpulan orang yang dipanggil generasi apostolik dan generasi profetik. Ini juga merupakan satu gerakan yang mempengaruhi, memberi impak kepada tubuh Kristus dan jemaat secara keseluruhan. Tapi karena ciri-cirinya adalah apostolik, maksud dia menerima kelima jabatan ini dan dia berfungsi membantu jabatan nabi dan jabatan rasul, apostle prophet, apostolik profetik, untuk melaksanakan mandat yang telah diberikan oleh Roh Kudus kepada rasul atau nabi itu. Nah, contohnya atribusi seorang apostol atau rasul adalah, pertama, dia sebagai bapak rohani. Ya, bila dia berada dalam pimpinan, satu daripada ciri dan visi rasul itu adalah bapak rohani. Jadi, apabila dikatakan apostolik, berarti gereja itu atau kumpulan orang ini bukan setakat ahli, tetapi seperti anak-anak rohani. Tugas rasul adalah memperanak lebih banyak, spiritual son, macam Paulus, anak rohaninya Timotius, Filemon, ya, sebab dia rasul, dia akan menghasilkan anak-anak rohani. Saya lebih senang melihat gereja Tuhan itu sebagai satu keluarga besar yang ada bapak dan anak rohani dan bapak rohani. Itulah sebabnya kita menggelar Allah itu bapak kita dan kita anaknya. Dan kita ada roh anak, spirit of sonship. Kita telah diterima sebagai anak di hadapan Tuhan untuk menyerupai bapaknya, untuk melakukan apa yang diminta oleh bapak. So, bila mana ada rasul di tengah-tengah gereja, rasul Tuhan inilah yang akan memberikan kita amanat, visi, rencana, sebab dia dalam pimpinan. Dan generasi apostolik ini, kumpulan apostolik ini harus mengikut visi bapaknya, mandat bapak rohaninya. Apa tujuan gereja? Kenapa gereja itu ataupun perkumpulan itu ditubuhkan? Apa sebenarnya visi dan misi? Sebab tanpa visi dan misi, Anda tidak akan melihat masa depan cerah. Jadi apostolik maupun profetik ini membawa mandat, membawa visi. Saya ada mandat apostolik, itu jelas oleh Roh Kudus. Saya ada mandat profetik. Dan sesiapa yang ingin afiliasi dengan saya, mereka harus menerima mandat itu. Mereka harus mengenal apa mandat saya. Dan harus ikut serta memperkasakan mandat itu. Supaya pemberitaan Injil itu makin jelas dan nyata. Dan supaya gereja Tuhan itu makin mantap dan kuat. Nah, generasi apostolik akan melihat kelahiran banyak anak-anak rohani yang mengikuti bapak rohaninya. Ciri apostol atau rasul yang kedua adalah dia menanam gereja. Kalau rasul pergi ke satu tempat, dia boleh memberitakan Injil sebagai penginjil, tetapi gereja akan lahir dalam sekelip mata. Mungkin hari ini dia datang, dia berkhotbah, besoknya ada gereja, ada persekutuan doa, ada mezbah doa, ada lahir baptisan, air, memuridkan. Itu memang kekuatan rasul. Dia disertai tanda-tanda mujizat ini. Dia memang diberi kekuatan untuk melahirkan anak-anak rohani maupun melahirkan gereja-gereja
Ya, dia pergi ke satu tempat, dia memberitakan Injil kah? Dia mengajar, gereja dilahirkan, murid-murid Kristus dilahirkan, anak-anak rohani dilahirkan. Itu ciri-ciri seorang rasul atau seorang apostol. Jadi, bila Anda berada di dalam kumpulan apostolik ini, Anda sebagai kumpulan itu juga akan melihat, akan diberi kekuatan membantu mandat ini untuk menanam gereja, membuka gereja, jemaat, berbuah. Itulah dipanggil apostolik. Dan dia juga menjadi utusan. Dia adalah komisioner, rasul itu. Dia missionary. Dia pergi menjelajah seluruh dunia. Kumpulan apostolik akan senantiasa pergi dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Itu mandat apostolik daripada Kristus, pergi memuridkan. Dia tidak akan berdiam. Memang dia ada masa untuk belajar teologi, belajar daripada firman Tuhan, tetapi akan tiba masanya dia akan pergi memberitakan Injil, diutus oleh Roh Kudus. Jangankan bilang hanya evangelis saja tugas menginjil, tidak. Ini tugas memberitakan, bersaksi Injil itu semua. Dan apostol dan kumpulan apostolik ini mesti begitu. Dia akan membantu bukan hanya dari segi doa, tetapi secara fisikal pergi, ataupun ada punya dana, membantu dari segi dana untuk mengutus para missionary, hamba-hamba Tuhan untuk pergi ke seluruh dunia. Ya, rasul itu diberi hikmat. Dia akan menulis buku-buku panduan. Dia mengarang banyak buku-buku sesuai dengan inspirasi Roh Kudus. Paulus sebagai rasul menulis 27 surat. Ini tulisan-tulisan di dalam ilham Roh Kudus. Saya baru 5 buku. Memberi panduan-panduan, garis-garis panduan. Jadi bila sudah berada di dalam kumpulan apostolik, Anda juga akan pergi menulis, memproklamirkan lewat Facebook, Anda tulis, Instagram, lewat Twitter, lewat video. Tidak semestinya Anda tidak punya jabatan apostle atau profet atau gembala, Anda tidak boleh sharing firman Tuhan. Kita diminta bersaksi apa yang Roh Kudus lewat kesaksian, testimoni, lewat firman Tuhan, lewat lagu-lagu pujian, praise and worship. Itu semua generasi apostolik. Ya. Dia ikut serta memenuhi mandat pimpinan nabi dan rasul ini. Right? Nah, begitu juga dengan profetik. Profetik dia menerima pelayanan nabi. Maksud dia menerima wahyu. Saya beritahu satu kebenaran pada Anda. Dan ini juga pernah dinyatakan oleh Nabi Tuhan, hamba Tuhan, Kenneth Hagin, bahwa the scripture or the Bible is a progressive revelation. Maksud dia, Alkitab suci itu adalah wahyu yang secara progresif. Maksudnya, memang benar kita melihat tulisan-tulisan dan juga perbuatan-perbuatan besar, hukum-hukum Tuhan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tetapi harus saudara tahu bahwa Roh Kudus itu senantiasa membawa pernyataan wahyu yang fresh, yang progresif, sesuai dengan keberadaan zaman. Sebab contohnya, zaman Yesus tidak ada internet. Zaman Yesus tidak ada Facebook. Ya. Jadi, kalau kita hidup dalam zaman sekarang dengan media platform ini semua, dan kita masih berkata, oh saya mau hidup sama seperti zaman Yesus, tidak mau semua ini, ya, seperti beberapa kumpulan bidat yang masih hidup zaman kuno. Mereka tidak tahu bahwa Roh Kudus bekerja melalui media juga. Roh Kudus bekerja melalui musik, Roh Kudus bekerja melalui IT, melalui serba-serbi, ya. Sebab wahyu itu, pengetahuan itu progresif. Maka dalam generasi profetik ini,
kita akan melihat Roh Kudus hari ini berbicara kepada Anda hari ini secara rima. Anda akan mendengar suara Roh Kudus. Jangankan bilang, oh, suara Roh Kudus itu Roh Kudus tidak akan berbicara, Allah tidak akan berbicara lagi kepada kita hari ini. Sebab dia sudah berbicara melalui Alkitab, sudah lengkap. Ya, berarti Anda tempatkan suara Roh Kudus itu di dalam sebuah buku. No, wahyu itu progresif. Dia masih relevan. Dia berbicara sesuai dengan keberadaan Anda sekarang. Ya. Itulah dipanggil profetik. Profetik itu terbuka kepada wahyu yang fresh. Meskipun banyak pengajaran atau wahyu yang tidak benar, ya, oleh ahli nujum, oleh iblis, bahkan suara iblis boleh bersuara. Tetapi harus saudara tahu bahwa Roh Kudus itu relevan dan dia membawa wahyu-wahyu pesanan nubuatan ini. Jadi generasi profetik maupun apostolik akan menerima ini. Dia akan mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi. Masih ingat enggak? Bahwa ada rasul Junias. Ada rasul perempuan, ada rasul laki-laki. Masih ingat enggak? Ada nabi di zaman Paulus, di zaman perjanjian baru dipanggil Nabi Agabus. Ini adalah nabi di dalam perjanjian baru yang mengikat tali pinggang Paulus, ambil tali pinggang Paulus, mengikat dan berkata, demikian kata Roh Kudus. Thus say the Holy Spirit. Orang yang memiliki tali ini akan diikat begini. Itu Nabi Agabus. Dan dia memberi nubuatan tentang masa mendatang di dalam Kisah Para Rasul. Dan nabi-nabi ini dalam Kisah Rasul pasal 13 dikatakan ada nabi, ada rasul. Dan ada sidang penatua. Sidang penatua itu dipanggil, para tua-tua itu dipanggil Sanhedrin. Yang Paulus nyatakan sebagai bishop, uskup, episkopal, tua-tua. Uskup, episkopal, Sanhedrin itu ada kumpulan nabi-nabi dan rasul-rasul. Tapi karena dia menjadi penilik, dia supervise, so kita ambil terjemahan episkopal, supervisor, episkopen, ya. Dalam King James dikatakan bishop. Nah, bishop itu ada panggilan nabi, bishop itu ada panggilan rasul. Ya. Tapi bukan semestinya semua bishop itu nabi dan rasul, ya. Ada juga bishop yang ada panggilan evangelis, ada bishop yang ada panggilan sebagai gembala. Bishop itu dia supervise, itu simple ya, supervise. Banyak gereja, banyak cawangannya, banyak anak-anak rohaninya, banyak kumpulan. Itu maksud bishop. Jadi kenapa orang gelar saya bishop? Karena saya supervise, melihat, menilik, memimpin banyak kumpulan-kumpulan jemaat-jemaat gereja di Afrika, di Asia, di Eropa. Ya. Dan saya sudah berjalan di 3 benua ini. Ya. Di Belgium, di Paris, di Afrika Selatan, di Kambodia, di Thailand. Jadi saya harap generasi apostolik dan profetik itu akan melihat kepimpinan apostolik, kepimpinan profetik itu. Dan kalau Anda bersama dengan saya sebagai bishop Anda, sebagai pelayan apostolik dan profetik, seorang memiliki karunia ini, maka Anda harus mengenal mandat apostolik saya, mandat profetik saya. Dan bila saudara kenal, maka Anda akan membantu saya untuk memenuhi visi dan misi yang Roh Kudus telah berikan dalam hidup saya. Dan kalau Anda mengikuti seorang hamba Tuhan dalam karunia nabi dan rasul, dan Anda percaya itulah pimpinan Roh Kudus, maka harus Anda memberi sokongan kepada dia dan juga memastikan mandat apostolik dan profetik yang dia bawakan itu terlaksana. Berarti Anda adalah generasi profetik dan apostolik kepada kumpulan itu. Ya. Nah, itu yang dimaksudkan lebih dalam tentang apostolik dan profetik. Ya.